Halo guys, kenalin saya Muhammad Fahmi, stambuk saya 130/2019-0019, saya dari kelas A1. Video ini saya buat untuk mata kuliah Sistem Operasi, prodi saya jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Video ini saya buat untuk tugas 1. Oke, itu saja perkenalan dirinya. Baik, langsung saja. Ini adalah tugas pertama yang diberi oleh Ibu Putri. Oke. Dengan judul atau tema adalah SGF primitif dengan nama lain SRTF. Nah, seperti yang kita lihat di bawah ini terdapat soal. Oke, ada 4 proses di sini. Di mana ET sama BT-nya itu 04, 67, 32, 38. Oke, sesuai dari prosesnya. Nah, ET di sini adalah arrival time, sedangkan BT itu adalah burst time. Nah, pada soal ini kita akan mencari Gantt chart dan average waiting time-nya. Oke. Average waiting time itu adalah rata-rata tunggu waktunya. Oke. Nah, bagaimana cara untuk mencari Gantt chart-nya ini? Kita harus terlebih dahulu mengetahui rumus-rumus dari SGF ini. Oke. Nah, saya akan bacakan rumus yang diberi oleh Ibu Putri. Oke, di sini ada tiga rule atau 3 rumus. Jadi, rule yang pertama adalah urutkan proses dengan nilai AT mulai terkecil. Terus rule kedua adalah hentikan proses jika temukan proses dengan nilai BT terkecil dan mulai kembali proses dari awal dengan melihat nilai BT dan menghitung nilai AT. Nah, rule ketiga adalah jika menemukan nilai AT sama dengan 0, maka hitung nilai BT. Oke. Nah, untuk menggambarkan Gantt chart-nya, kita terlebih dahulu menentukan yang mana yang duluan pertama. Sesuai dari rumus yang tadi yang saya bacakan, kita memulainya dari yang paling atas, yaitu P1. Oke. Oke, P1. Nah, terlebih dahulu kita sebelum mengerjakan juga, kita harus melihat dulu yang mana BT yang paling terkecil dari keempat ini. Oke, seperti yang kalian lihat di sini 2. Di sini 2, yakni P2 dimiliki oleh proses 2. Maka kita akan berhenti di P2 ini. Jadi untuk menyiapkan sebelum kita melanjut ke proses selanjutnya, jadi kita harus melihat dulu. Oke, makanya di sini saya tulis stop karena nanti untuk proses selanjutnya kita akan berhenti di P2. Oke. Nah, selanjutnya kita proses setelah P1 kita menulisnya di sini P2 karena kita menghitungnya dari atas ke bawah. Oke. Nah, setelah mengenai burst time yang terkecil dari keempat ini, maka akan stop dan memulainya lagi dari awal dan melihat burst time yang paling terkecil. Oke. Nah, burst time yang paling terkecil dari ketiga ini, oke, duanya sudah nggak dihitung. Ketiga ini adalah 3, oke. Nah, kebetulan 3 di sini dimiliki oleh P1 dan P3. Nah, yang manakah duluan, P1 atau P3? P1 duluan karena kita untuk menghitung Gantt chart-nya itu kita mulai dari atas ke bawah. Jadi otomatis P1 duluan. Oke. Nah, selanjutnya baru P3. Oke. Nah, sisa dari keempat ini yang belum diselesaikan adalah P4, yakni kebetulan juga dia yang paling tertinggi di sini 8, maka kita akan menulisnya P8. Oke. Nah, keempat ini sudah terselesaikan semuanya. Oke. Nah, langsung saja kita menulis nilai di bawahnya. Nah, nilai di bawahnya sini kan seperti kalian lihat di sini 0, 4, 6, 9, 15, 22. Nah, ini dari mana? Ini P1 itu kita mulai dari 0, jadi kita tulis dari 0. Oke. Jadi kita menulisnya 0 di sini. Terus di sini 4. Kita juga menulisnya 4, nilai dari P2. Nah, di sini P1
Kenapa P1 di sini 6? Karena setelah dari P2 itu adalah P3, maka kita akan menulisnya 6 di sini. Walaupun bukan nilai P1. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin kita melihat, kita akan menambahkan nilai P1 ke sini. Untuk mendapatkan nilai 9 ini kita akan menambahkan nilai P1. Nah, nilai P1 itu adalah 3. Nah, kenapa bukan arrival time yang diambil? Karena sesuai yang tadi yang saya bacakan, rumus yang tadi saya bacakan, jika kita menemukan nilai 0 pada ET-nya, maka kita akan menghitung BT-nya, oke, burst time-nya. Maka kita akan menambahkan plus 3 di sini. Jadi 6 plus 3 adalah 9. Oke. Nah, selanjutnya untuk P3 di sini kita bisa lihat di sini 6, maka kita akan menambahkannya di sini 6. Karena kebetulan dia bukan 0, makanya kita tidak hitung BT-nya ya guys. Nah, makanya di sini 9 tambah 6 sama dengan 15. Oke. Nah, selanjutnya terakhir P4 di sini. Kita melihat lagi ET-nya di sini 7. Maka ditambahin plus 7, makanya 15 tambah 7 sama dengan 22. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan nilainya semua, kita sudah lengkap Gantt chart-nya di sini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung waiting time-nya. Nah, di sini ada rumusnya. P1 sama dengan P1 awal tambah P1 akhir kurang P2 kurang AT P1. P1 AW itu P1 awal, P1 AK itu P1 akhir, AT P1 itu maksudnya arrival time proses 1. Oke. Saya sengaja tulis begini biar lebih mudah dibaca. Oke. Nah, untuk rumus yang mempunyai nilai awal dan akhir, maka kita akan menuliskan rumus spesial seperti di tengah ini. Oke. Nah, yang kenapa P2, P3 dan P4 ini nggak ada rumus begininya, karena dia nggak memiliki P1 P akhirnya gitu. Ini kan P1 di sini ada 2. Makanya kita menulis rumus seperti begini. Oke. Nah, P1 awalnya di sini sama dengan 0. Ini menunjukkan nilainya, nilai dari P1 0. Nah, P1 akhirnya di sini, ini P1 akhir. Di sini kita bisa melihat 6, makanya kita menulisnya 6. Nah, P2 dikurang P2 itu sama dengan 4, P2 sama dengan 4, jadi dikurangi 4. Nah, terus kita melihat kita mengurangi dengan ATP1. ATP1 di sini sama dengan 0, maka kita akan menulisnya 0. Oke. Jadi 0 tambah 6 kurang 4 kurang 0 sama dengan 2. Oke. Nah, selanjutnya untuk P2, langsung saja P2 awalnya itu sama dengan 4 di sini. Oke, saya ganti warna dulu. Sama dengan 4 di sini. Oke. Dan ATP2-nya di sini sama dengan 4. Oke. Jadi sama dengan 0. Nah, selanjutnya P3 awal 9 di sini, kita bisa lihat di sini 9. Arrival time P3 di sini 6. Oke, 6 di sini. Jadi sama dengan 3. Oke. Oke, selanjutnya untuk mencari nilai P4. P4 awalnya itu sama dengan 15. Nah, kita bisa lihat di sini 15. Dan ATP4-nya itu sama dengan 7. Ini ATP4 dimiliki P4 sama dengan 7, jadi sama dengan 8. Oke. Nah, kita sudah mengetahui nilai dari waiting time masing-masing prosesnya, maka kita akan menghitung nilai AWT-nya. Nah, rumus dari AWT-nya adalah langsung saja seperti rumus matematika biasa. Jadi berapa banyak dibagi jumlahnya gitu.
Jadi di sini kebetulan di sini ada P1, P2 tambah P4. Nah, ada berapa banyak di sini ada 4, maka dibagi 4. Jadi nilai waiting time dari P1 itu adalah 2, P2-nya sama dengan 0, P3 sama dengan 3, 8, P4-nya bagi 4, 2 tambah 0 tambah 3 tambah 8 sama dengan 13, 13 bagi 4 sama dengan 13,25. Oke, saya kira itu saja. Selanjutnya untuk nomor 2, seperti rumus yang seperti nomor 1 tadi, langsung saja kalau sudah tahu sudah hafal rumusnya, jadi kita pasti selalu mulai P1 dulu untuk mencari Gantt chart-nya. Nah, ini P1. Terus sebelum kita melanjutkan ke proses selanjutnya, kita terlebih dahulu mencari tahu yang mana yang paling terkecil burst time-nya. Nah, kebetulan di sini 4, di sini yang paling terkecil yang dimiliki oleh P3, maka nanti akan stop di situ, oke? Oke, just in case saja. Oke, lanjut sebelumnya kita lanjut lagi yang P1. Di sini setelah P1 akan kita tulis P2. Oke. Terus kita akan tulis P3. Nah, di sini kita akan stop, guys. Jadi kita akan mulai dari awal lagi dan melihat burst time yang terkecil. Nah, nilai burst time yang paling terkecil sini ada 2, ada 5. Ada 2 yang memiliki burst time 5, yakni P2 dan P4. Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita memulainya dari atas dulu, yaitu P2. Maka saya menulisnya di sini P2, lalu di sini saya menulisnya P4. Oke, P4. Oke. Nah, kita kembali lagi ke P1. Oke. Ke P1 di sini. Kembali ke atas lagi. Oke. Nah, untuk nilai dari P1 itu sama dengan 0 di sini. Sedangkan P2 itu sama dengan 3 di sini. P3-nya sama dengan 5. Dan terakhirnya adalah 7. Oke, di sini. Nah, dari mana nilai 10 ini? Nah, kita lihat dulu nilai P2 itu berapa arrival time-nya. Nah, di sini ada 3. Berarti kita tambahin plus 3. 7 tambah 3, 10. Oke. Nah, sekarang P4. Nilai P4-nya di sini berapa? 7. Nah, 10 tambah 7 kan? 10 tambah 7 ya 17. Oke. Nah, terakhir P1. Nah, di sini 0 arrival time-nya. Nah, dari rumusnya itu hati-hati, guys. Jika kita menemukan arrival time 0, maka kita akan menghitung burst time-nya. Nah, makanya di sini plus 6. Jadi 17 tambah 6 sama dengan 23. Oke, kita sudah mengetahui Gantt chart-nya. Selanjutnya kita akan menghitung waiting time-nya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita akan rumusnya sama, cuman untuk kasus yang mempunyai proses nilai akhir, kita akan menuliskan rumus yang di bawah ini. Oke. Nah, P1 awalnya tuh berapa? Kita tulis di sini 0. Terus P1 akhirnya di sini 17, di sini 17. Oke. P2-nya itu sama dengan 3. Arrival time P1-nya sama dengan 0. Maka 17 kurang 3 sama dengan 14. Oke. Nah, sekarang P2-nya adalah P2 awal. P2 awalnya itu sama dengan 3. Terus, oke, saya akan hapus dulu, guys, biar enak dilihat. Nah, P2-nya di sini sama dengan 3. Terus P2 akhirnya di sini sama dengan 7. P3-nya itu sama dengan 5. Di sini 5. Arrival time P2-nya itu sama dengan 3. Maka 3 kurang 3, 0. 7 kurang 5 sama dengan 2. Oke, nah sekarang mencari nilai waiting time dari P3. Nah, P3 awalnya itu
sama dengan 5 sini. Oke. Arrival time P3-nya itu sama dengan 5 juga, guys. Jadi sama dengan 0. Oke, kita hapus lagi. Oke. Terakhir P4. P4 awalnya itu sini sama dengan 10. ATP 4-nya itu sama dengan 7. Maka 7 kurang 3, 10 kurang 7 sama dengan 3. Oke, sekarang proses yang terakhir, proses yang simple untuk mencari average waiting time-nya. Jika sudah menemukan nilai P1, P2, P3, P4, nilai waiting time-nya, maka akan dibagi 4, jumlah berapa prosesnya, oke, yakni 4. Jadi nilai P1 itu sama dengan 14, P2 sama dengan 2, P3 sama dengan 0, dan terakhir P4 sama dengan 3. Oke. Jadi 12 tambah 2 tambah 0 tambah 3 sama dengan 19. 19 bagi 4 sama dengan 4,75. Oke, saya kira itu saja. Sepertinya sudah cukup jelas dari perspektif saya. Baik, sebelum saya menutup video saya ini, saya akan memberikan simpulannya dari materi yang saya paparkan atau closing statement-nya. Jadi algoritma penjadwalan SJF ini atau bisa disebut dengan shortest job first itu adalah proses yang memiliki CPU burst paling kecil dulu dilayani terlebih dahulu. Nah, primitif di sini diartikan sebagai proses yang baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek akan sisa waktunya itu akan dieksekusi. Nah, terus prosesnya itu akan ditunda dan diganti dengan proses baru. Nah, skema ini disebut dengan shortest remain time first. Jadi sebenarnya intinya kita lihat dari rumus yang tadi yang saya bacakan itu yang ada 3 yang dari Ibu Putri. Nah, kita patokannya dari situ saja. Jadi ketika kita sudah memahami rumusnya dan rule-rule-nya itu yang ada 3 itu, kita akan dapat mengerjakan dan menyelesaikan soal dari SJF primitif ini dengan juga bisa menggambarkan Gantt chart-nya dan menghitung nilai average waiting time-nya. Oke. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.